bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Sore ini kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan pujian kemenangan terjadi di sini. Sebentar kita akan memulai ibadah sekolah minggu ini. Pimpin dan sertai ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk teman-teman, kita menyanyikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku.
Tuhan Yesus, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat dan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman, tadi kita sudah banyak memuji Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, kita mau siapkan hati kita mau berikan sikap yang terbaik di hadapan Tuhan. Yuk, yang kelas besar, kelas Kaleb, kelas Yosua, dan kelas Pra, boleh diambil Alkitabnya, disiapkan dulu. Kelas Daud, duduk yang manis ya. Gak boleh lari, gak boleh jalan-jalan. Yuk, Twila duduk. Mana Twila itu? Duduk ya. Terus apa lagi? Vano duduk. Gak boleh ganggu kakaknya ya. Duduk yang bagus. Oke? Sekarang kita mau buka sama-sama Alkitab kita dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16. Ya, Tante mau tunggu. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16. Kita mau baca sama-sama ya. 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Amin. Nah, sore hari ini kita mau belajar tentang iri hati, ya. Kita mau belajar dari seorang tokoh pemuda. Pemuda ini diiri hati oleh saudara-saudaranya, oleh kakak-kakaknya, tetapi dia tidak pernah membalas satu kali pun kejahatan kakak-kakaknya kepadanya. Ya, kita mau belajar dari kisah Yusuf. Ya. Perhatikan, ini Bapak Yakub. Bapak Yakub mempunyai 12 anak. Dan yang nomor 11 ini bernama Yusuf. Yusuf ini anak yang paling disayangi oleh Bapak Yakub. Ya, dari semua anaknya Yusuf yang paling disayangi. Sehingga membuat kakak-kakak Yusuf ini benci kepada Yusuf. Kok dia terus sih? Minta apa dikasih, aku kok enggak. Nah, iri kan? Dia dikasih kue yang besar, aku dikasih kue yang kecil. Nah, iri itu. Bapak Yakub membuatkan baju yang paling indah buat Yusuf. Saudara-saudaranya malah benci kepada Yusuf. Tuh kan, dia dikasih baju yang paling bagus, bajuku biasa. Nah, ya kan? Saudara-saudaranya tambah gak suka sama Yusuf. Suatu hari, kakak-kakak Yusuf ini sedang mengembalakan kambing domba di Dotan. Lalu, Bapak Yakub ini menyuruh kepada Yusuf ini, "Yusuf, ayo cari saudara-saudaranya, kakak-kakaknya. Di mana itu? Coba dilihat." Nah, maka Yusuf pun menurut. "Iya ayah, aku akan berangkat. Aku akan cari kakak-kakak." Nah, dia cari, dia berjalan dari kampung ke kampung, dari rumah ke rumah. Yusuf ini mencari kakaknya. Maka ketemulah kakaknya di Dotan. Dari jauh, Yusuf ini sudah berlari. Dia senang lihat kakaknya. "Oh, itu loh kakakku. Dia di situ. Dia bergerombol di situ loh. Mereka di situ." Waduh, dia senang. Dia jauh, mungkin dia panggil kakaknya ya. "Kak," gitu. Nah, kakak-kakaknya ini sebaliknya, saat dia tahu Yusuf, dia nggak suka. Dia bilang gini, itu Yusuf." "Iya, itu Yusuf loh." Waduh, anak itu kesini. Benci aku." "Iya." Mungkin ada yang bilang ya, "Males aku sama anak itu." "Iya, waduh, enaknya diapain ya anak itu ya? Dikerjain aja." "Iya, dikerjain ya." "Iya, mangkel loh aku sama anak itu." Wah, akhirnya saudara-saudaranya ini berunding. Mikir gini, "Ayo Yusuf disingkirkan aja deh. Males aku sama anak itu." Oh. Yang lainnya setuju. Wah, enaknya diapain ya? "Iya, itu aja enaknya dibunuh." Jangan. Ruben ini kasihan. Dia tuh selalu ingin membela Yusuf sebenarnya. Kasihan. Tapi Ruben tidak berani sama adik-adiknya yang lain. Nah, lalu ternyata Yusuf diapain? Bajunya Yusuf yang ini, yang bagus ini diambil. Dirampas sama kakaknya. Diambil. Lalu sobek-sobek. Nah, tinggal baju Yusuf yang biasa. Dan ternyata apa yang terjadi? Nih,
Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Sumurnya ini kering, tidak ada airnya, tapi dalam. Di sini hanya ada batu-batu dan tanah. Bayangkan teman-teman, kering nggak? Di dalam sumur, gelap, bawahnya ini tanah, tidak pakai sendal. Di tanah itu pasti lembab, baunya tidak enak ya. Terus ada binatang-binatang yang kecil, ada cacing, ada lagi apa? Semut, apalagi ya? Ada tikus. Cici, siapa yang berani nemenin Yusuf di sini? Ayo, siapa itu? Fano mau? Sini. Billy mau? Sini, berani nemenin Yusuf? Apa Twila? Twila mau? Aduh, Tante Yuli enggak mau, pokoknya ya enggak mau di sini, takut. Apa Yusuf diem aja? Oh tidak, Yusuf nangis. Yusuf berteriak keras. Kak, tolong, keluarkan aku dari sini. Aku takut, Kak, aku takut. Tapi kakak-kakaknya cuma lihat dari atas, ya. Lalu setelah itu mereka makan di sebelahnya gitu. Ada lihat Yusuf lagi gitu ya. Mereka lihat, tapi diam, tidak ada yang nolong Yusuf. Ada yang bilang, mungkin loh ya, ada yang bilang gini. Ya sudah diam situ aja. Kak, tolong Kak, aku takut. Sudah, situ aja, kapok kamu ya, syukur. Wes, kamu gak akan dikasih lagi baju bagus sama ayah. Wes, sudah diam aja. Kamu itu memangnya gitu. Yusufnya nangis. Tolong aku, Kak. Aku takut. Nangis Yusuf semakin keras. Kak, tolong. Gak ada sih ngereken. Kasihan Yusuf. Lalu kakaknya yang nomor 1 bernama Ruben itu kasihan lihat Yusuf. Ini kakaknya Ruben, kasihan lihat Yusuf. Dia berpikir bagaimana ya caranya supaya Yusuf ini tidak lama-lama di dalam sumur. Kasihan dia. Terus dia berkata kepada adik-adiknya, kepada saudara-saudaranya yang lain, gimana kalau Yusuf itu kita jual aja, kita dapat uang loh. Nah gitu ya. Terus kakak adik-adiknya ini bilang, ya, dijual aja, sip, dijual aja. Nah, kebetulan saat itu, lewatlah seorang pedagang dari Midian. Maka Yusuf dijual kepada pedagang di Midian itu seharga 20 sikal perak. Nih, Yusufnya dijual sama pedagang. Tapi pedagang ini menjual lagi. Yusuf ini dijual lagi sama orang lain. Jadi bukan diambil sendiri. Ternyata Yusuf dijual lagi ke orang lain, yaitu kepada kepala pengawal Raja Fir'aun yang bernama Potifar. Nah, akhirnya Yusuf sampai ke Mesir. Yusuf dibawa ke Mesir. Kakak-kakaknya tahu? Enggak tahu. Ayahnya tahu? Enggak tahu. Dan mereka enggak tahu bagaimana kabar Yusuf. Apa yang terjadi sama Yusuf? Mereka enggak tahu. Nah, terus bagaimana ayahnya? Apakah dia tidak mencari Yusuf? Apa tidak menunggu Yusuf? Ternyata, teman-teman, kalian tahu enggak? Kakak-kakak Yusuf itu sudah merencanakan cerita yang bohong ke ayahnya. Dia mengambil baju Yusuf yang bagus tadi itu, sobek-sobek jadi jelek. Terus kakaknya ini menyembelih domba. Baju Yusuf ini dicelupkan ke dalam darah domba itu. Nah, jadi dikiranya bajunya ini diterkam kena binatang buas. Yusufnya itu. Nah, dia cerita sama ayahnya. Ayah, itu Yusufnya itu diterkam binatang buas, ayah. Terus Yusufnya mati. Ini bajunya, ayah. Ini bajunya sobek-sobek, disobek sama binatangnya, ayah. Ini darahnya Yusuf seperti ini, ayah. Ini mereka ada yang pura-pura sedih, ya. Sedih, pura-pura sedih, ada yang pura-pura terkejut. Padahal itu palsu. Nah, ayahnya nangis, kaget. Loh, Yusuf, dia menangis. Yusuf, gitu ya, dia menangis, dia sedih. Akhirnya dia pakai baju kabung. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Bapak Yakub ini dia bersedih. Dia berpikir,
bahwa Bapak Yakub ini benar-benar Yusuf ini mati. Dia berpikir bahwa Yusuf itu sudah mati. Nah, tapi ternyata Yusuf ada di mana? Siapa yang tahu? Yusuf ada di mana? Yusufnya ada di Mesir ya. Setelah berbulan-bulan, bertahun-tahun, Yusuf diangkat oleh Raja Fir'aun jadi penguasa. Nah, Yusuf jadi kaya. Tante, kok Yusufnya tiba-tiba jadi kaya? Gimana ceritanya? Yusuf ini bisa mengartikan 2 kali mimpi raja, sehingga Yusuf ini diberi hadiah sama raja jadi penguasa, ya, jadi tangan kanannya raja, jadi wakilnya raja, ya, dia sangat kaya. Nah, saat itu terjadi kelaparan di seluruh dunia, demikian juga di bangsa Mesir. Sebelumnya kelaparan itu terjadi, Tuhan sudah memberitahu kepada Yusuf dan juga kepada raja, sehingga Yusuf ini menyimpan hasil dari gandum yang dihasilkan bangsa Mesir di lumbung negara, ya, jadi disimpan. Saat kelaparan itu terjadi, Yusuf membuka lumbung itu dan menjual kepada bangsa Mesir, dan juga ada bangsa-bangsa dari negara lain itu juga membeli kepada Yusuf supaya mereka tidak kelaparan, karena mereka tidak bisa panen sama sekali. Sehingga Yusuf ini benar-benar menjadi orang yang berkuasa, sangat kaya. Karena Raja Fir'aun pun berkata, apa kata Yusuf, lakukan. Nah, jadi semuanya apa kata Yusuf. Yusuf bisa menjual gandumnya kepada bangsa lain, juga kepada bangsanya sendiri. Ya, oke, kita sudah belajar tentang kisah Yusuf. Kita tahu orang yang iri hati itu tidak pernah melakukan sesuatu yang baik. Dia itu pasti cenderung melakukan sesuatu yang jahat. Pikirannya itu pasti jahat. Ingin ini, anak itu tak kerjain aja ya. Perhatikan ya, kalau di sekolah jangan suka ngerjain temennya. Anak itu tak kerjain aja, biarin deh. Tak kasih itu aja. Bangkunya tak kasih permen karet. Nanti kalau dia duduk, berdiri lagi, lucu deh lengket gitu. Aduh, tak boleh. Kenapa kok gitu? Iya, dia itu mesti nyontok punyaku. Nah, atau kalau enggak, dia tuh nilainya pasti lebih tinggi dari aku enggak suka. Nah, makanya kalau mau nilainya tinggi harus belajar, ya. Oke, kita sama-sama sudah mendengar tentang cerita firman Tuhan. Kita mau belajar bahwa apa yang ada dalam diri kita harus belajar mengucap syukur. Enggak boleh iri hati dengan apa yang dimiliki oleh teman-temannya atau saudara-saudaranya, ya. Belajar mengucap syukur. Oke, sayang ya, kita sore hari ini nggak bisa ketemu langsung. Sebenarnya kita bisa punya atau melakukan sesuatu aktivitas yang seru-seru. Tante Yuli sebenarnya punya kayak teka-teki silang gitu ya. Ada juga mewarna, ada juga melengkapi komik. Nah, tapi bisa. Sekali waktu, nanti next time, percaya kita bisa ketemu lagi, kita bisa melakukan aktivitas sekolah minggu lebih seru-seru lagi, kita bisa games lebih seru-seru lagi. Oke? Yuk kita mau berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini kami sudah belajar dari kisah Yusuf Tuhan. Kami sudah belajar bahwa kami tidak boleh membalas setiap kejahatan yang diberikan dunia kepada kami Tuhan. Beri kami hati Roh Kudus untuk bisa mengasihi dan mengampuni kepada setiap orang yang sudah membuat kejahatan itu kepada kami. Siapapun mereka Tuhan, Engkau mengampuni mereka. Dan berikan kami Roh Kudus hati untuk tidak membalas setiap kejahatan itu Tuhan. Berkati teman-teman sekolah minggu yang sore hari ini sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biar Roh Kudus Engkau memeteraikan setiap firman Tuhan dalam setiap hati mereka Tuhan. Sehingga teman-teman sekolah minggu Getsemani semuanya boleh menjadi teman-teman sekolah minggu yang baik, yang militan, yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, melindungi setiap teman-teman sekolah minggu, setiap keluarga, kami semuanya Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah kami tetap ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Lindungi kami dalam setiap kesehatan kami Tuhan, supaya kami tetap sehat, kami tetap kuat, untuk kami bisa tetap beraktivitas, dan kami bisa bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu Tuhan. Itu yang kami rindukan ya Tuhan, itu yang kami rindukan. Kamu berkati guru-guru sekolah minggu yang lain Tuhan, dimanapun mereka berada bersama dengan keluarganya. Tuhan melindungi, Tuhan memelihara, Tuhan mencukupkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan menjamah bangsa kami Tuhan. Engkau mengampuni bangsa kami. Satu hal yang kami minta, pulihkan bangsa kami Tuhan. Pulihkan kesehatan bangsa kami. Dan saat ini Tuhan, kami satukan hati kami sama-sama. Kami bertindak dan kami panggil nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap sakit dan virus-virus corona di dalam bangsa kami tolak dan kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dihancurkan dan dihalau pergi jauh dari bangsa kami Tuhan. Sehingga bangsa kami boleh kembali sehat, boleh kembali berkemenangan. Karena Engkau Tuhan yang menjamin kemenangan. Dan darah Yesus sudah menyembuhkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami mengucap syukur. Kamu berkati pemerintahan bangsa kami, dari presiden Tuhan sampai yang paling bawah RT RW, berikan mereka hikmat-Mu supaya bisa menanggulangi COVID ini Tuhan dengan baik, bisa berbagi dengan sesama, tidak ada iri-irian Tuhan, tapi kami bisa saling mengasihi, walaupun mereka mungkin Tuhan tidak seiman dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke teman-teman, sekian dulu ibadah kita sore hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan dalam acara sekolah minggu yang lebih seru lagi. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Dadah.